Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat 28 November 2025. Izinkan tutor dan teman-teman saya menyampaikan tugas 7 terkait dengan video praktik peradilan perdata. Sesuai tugas bahwa pertama-tama juga saya sampaikan terima kasih atas bimbingannya selama ini kepada tutor, juga penilaiannya kepada kami ya, dan kepada teman-teman tetap semangat, semoga kita bareng nanti ya selesai kuliahnya. Baik, langsung saja kepada video yang ditugaskan, bahwa ini terkait dengan kasus sebagaimana tugas kita dari sesi 1 sampai dengan sesi 8. Secara singkat saja bahwa ini mungkin diketahui bahwa ini adalah kasus wan prestasi ya, di mana pada tanggal 15 Januari 2023 Tuan Andi selaku penggugat dan Tuan Budi tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanahnya ada 1 miliar, kemudian pembayaran dilakukan dengan 2 tahap. Namun terjadi wan prestasi hingga 6 bulan setelah perjanjian Tuan Budi tidak melunasi pembayaran gitu ya, sebagaimana kesepakatan. Kemudian Tuan Andi telah menyampaikan 2 kali somasi, dan Tuan Budi beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Oke, sebagaimana tugas yang disampaikan di sesi 7 bahwa hari ini saya akan membawakan role sebagai kuasa hukum dari penggugat ya. Dalam hal ini adalah Tuan Andi. Baik, yang pertama adalah tentunya selaku kuasa hukum dari penggugat harus ada surat kuasa ya. Nah, saya bacakan saja surat kuasa ini sesuai tugas juga, bahwa surat kuasa nomor 1 dan penomoran, sebelumnya juga saya sampaikan terkait dengan penomoran, kemudian alamat dan lain-lain adalah simulasi saja ya, bahwa ini nomor sekian yang bertanda tangan di bawah ini. Tuan Andi dalam hal ini bertindak dalam selaku diri sendiri yang berwenang melakukan dalam maupun di luar pengadilan dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama penggugat berkedudukan di Jalan Bamega nomor 1 dan seterusnya. Dengan ini menyatakan bahwa memberi kuasa kepada Aryan Saputra SHMH dan yang kedua Julak Atoy SHLLM. Keduanya adalah para advokat yang berkantor di kantor advokat Aryan Saputra dan rekan yang berdomisili di Jalan Gunung dan seterusnya. Selanjutnya, penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri maupun secara bersama-sama selaku kuasa hukum khusus untuk menjadi kuasa hukum kami yang menyatakan hak kami serta memperjuangkan kepentingan kami menurut hukum dalam perkara perdata, yaitu sebagai penggugat untuk melakukan gugatan wan prestasi pada Pengadilan Negeri Cibinong. Untuk itu, pemegang kuasa ini kami berikan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong, menandatangani dan mengajukan surat permohonan, replik, duplik, kesimpulan, dan segala dokumen hukum yang diperlukan. Kemudian, yang ketiga, menghadiri persidangan, memberikan keterangan, serta melakukan upaya hukum lainnya yang diperlukan. Kemudian yang keempat, bahwa singkatnya adalah melakukan semua perbuatan hukum yang dianggap perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa dalam hal ini adalah kami, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat untuk diberikan kuasa kepada Aryan Saputra dan Julak Atoy, ditandatangani oleh 3 belah pihak ya, pemberi kuasa Tuan Andi dan 2 orang penerima kuasa. Kemudian setelah mendapatkan surat kuasa, kantor hukum Aryan Saputra dan rekan menyampaikan surat gugatan. Surat gugatan adalah isinya sebagai berikut: gugatan tanggal sekian, gugatan halnya adalah gugatan wan prestasi atas perjanjian jual beli. Lampirannya adalah surat kuasa yang telah disampaikan oleh Tuan Andi tadi ya. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong di Cibinong, dengan hormat yang bertantangan di bawah ini Aryan Saputra SHMH yang kedua Julak Atoy SHLLM, masing-masing adalah advokat yang beralamat di kantor Aryan Saputra dan rekan, berdomisili di Jalan Gunung nomor 1 dan seterusnya, sesuai surat kuasa nomor sekian, tanggal sekian, bertindak untuk mewakili atas nama Tuan Andi yang berkedudukan
hukum di Jalan Pamega nomor 1 dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan wan prestasi terhadap nama Tuan Budi, alamat kedudukan Jalan Bukit Mamake dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Gugatan ini diajukan atas alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Kedua, bahwa pembayaran yang disepakati dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uang muka sebesar 300 juta dan pada saat penandatanganan, dan pelunasan sebesar 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Yang ketiga, bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta pada saat penandatanganan perjanjian, yaitu tanggal 15 Januari 2023. Namun, hingga lewat 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian, tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta. Yang keempat, bahwa penggugat telah 2 kali mengirim surat teguran atau somasi kepada tergugat agar segera melunasi pembayaran, namun tidak diindahkan. Yang kelima, bahwa tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman bank, sedangkan tanah milik penggugat menjadi terblokir dan tidak dapat dijual kepada pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dan yang keenam, bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan bentuk wan prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1243 KUH Perdata. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan sebagai berikut. Pertama, primer 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atas perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta kepada penggugat secara tunai dan seketika. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial kepada penggugat sebesar 100 juta atas kerugian waktu dan kesempatan usaha. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dan 6. Terakhir menetapkan bahwa apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan, maka penggugat berhak mengajukan permohonan eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Subsidiar mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini diucapkan terima kasih hormat kami Kuasa Hukum Penggugat Aryan Saputra SHM dan Julak Atu SHLLM. Kemudian berikutnya adalah setelah disampaikan surat gugatan, tentunya dari pihak tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut ya. Nah, setelah mendapatkan jawaban dari kuasa dari tergugat, maka selaku kuasa penggugat, maka kantor hukum Aryan Saputra dan rekan menyampaikan replik atas duplik yang disampaikan, menyampaikan replik atas jawaban tergugat. Baik, saya sampaikan saja apa isi dari replik atas jawaban tergugat. Pertama, format bahwa saran tempat dan waktu, tanggal maksudnya tempat dan tanggal 30 Oktober di Saranjana 2025. Hal replik atas jawaban tergugat lampiran surat kuasa. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong di Cibinong, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini selaku kuasa hukum dari nama lengkap Tuan Andi, alamat Jalan Melati, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2025, kami selaku kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata nomor sekian dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat pada tanggal 25 Oktober sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi bahwa penggugat menolak seluruh dalil eksepsi tergugat baik mengenai kompetensi absolut maupun relatif, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dalil tergugat yang menyatakan tidak ada eksepsi absolut justru memperkuat pendirian penggugat bahwa perkara ini telah diajukan ke forum yang tepat sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR. Dengan demikian, eksepsi tergugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak seluruhnya. Kedua, dalam pokok perkara bahwa penggugat membantah seluruh dalil tergugat yang menyatakan adanya klausul tidak tertulis terkait pelunasan setelah proses verifikasi pinjaman bank.
Dalil tersebut tidak berdasar karena bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak atau Pacta Sunt Servanda ya. Tidak ada satu pasal pun dalam perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2003 yang menyebutkan adanya ketentuan bersyarat seperti yang dimaksud tergugat. Kemudian bahwa keterlambatan pembayaran oleh tergugat selama 6 bulan setelah jatuh tempo telah memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata. Alasan tergugat bahwa keterlambatan tersebut akibat proses administrasi bank yang tidak dapat diterima karena pembiayaan melalui pihak ketiga merupakan risiko pribadi tergugat yang tidak dapat dibebankan kepada penggugat. Bahwa penggugat beritikat baik dengan memberikan 2 kali somasi yang tidak diindahkan oleh tergugat. Oleh karena itu, tindakan tergugat jelas memenuhi unsur kelalaian atau negligence sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata. Bahwa dalil tergugat yang menyebut tidak adanya kerugian imaterial juga tidak tepat karena keterlambatan pelunasan telah menimbulkan kerugian psikologis dan ekonomi bagi pengguna yang kehilangan kesempatan untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga, dalam rekovensi bahwa penggugat menolak seluruh dalil gugatan rekovensi tergugat karena tidak memiliki dasar hukum. Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan menunda balik nama sertifikat karena kewajiban pembayaran belum dilunasi oleh tergugat. Penundaan tersebut justru merupakan bentuk kehati-hatian yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, dalil adanya kerugian 25 juta yang diklaim tergugat tidak dapat dibuktikan secara hukum dan tuntutan rekovensi haruslah ditolak seluruhnya. Yang keempat, petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan segala kerendahan hati, penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menolak seluruh dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara. Ketiga, menolak seluruh gugatan rekovensi tergugat untuk seluruhnya. Keempat, mengabulkan seluruh gugatan penggugat sebagaimana diajukan dalam surat gugatan tanggal 10 Oktober 2025. Dan 5, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Kemudian subsidiar, yang kelima, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini disampaikan untuk dipertimbangkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang mulia. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengucapkan terima kasih. Hormat kami ditandatangani oleh kuasa hukum. Dalam hal ini adalah kantor hukum Aryan Saputra dan rekan. Kemudian setelah disampaikan replik, tentunya dari pihak kuasa hukum tergugat juga menyampaikan duplik yang juga disampaikan ke Pengadilan Negeri Cibinong. Kemudian setelah disampaikan duplik oleh kuasa hukum tergugat, maka kuasa hukum penggugat dalam hal ini adalah kantor hukum Aryan Saputra dan rekan mengajukan pembuktian. Nah, kita bacakan saja pembuktiannya. Pertama, sesuai format juga, tempat dan tanggal Saranjana 15 November 2005. Hal pengajuan alat bukti perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah nomor perkara sekian. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dengan hormat yang bertentangan di bawah ini Aryan Saputra SHMHM Hum, yang kedua Julak Ato SHLRM, masing-masing adalah advokat yang beralamat di Jalan Kantor Aryan Saputra dan rekan, berdomisili di Jalan Gunung nomor sekian dan seterusnya, berdasarkan surat kuasa nomor sekian dan seterusnya tanggal sekian, terlampir bertindak untuk mewakili atas nama Andi, umur 58 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat kedudukan Jalan Bamega dan seterusnya, pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini telah memiliki tempat kediaman hukum di kuasa hukum tersebut di atas. Surat pembuktian ini diajukan berdasarkan ketentuan pada 164 HIR dan pasal 1866 KUH Perdata mengenai alat bukti yang sah, guna memperkuat dalil gugatan penggugat terkait wan prestasi tergugat dalam perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. Untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan dalam surat gugatan maupun replik, dengan ini penggugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. Pertama, bukti tertulis dan elektronik. 1. Bukti fotokopi perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023.
Bukti kedua, bukti transfer uang muka sebesar 300 juta tertanggal 15 Januari. Bukti ketiga, surat somasi pertama dari penggugat tertanggal 20 April 2023 dan bukti kedua, surat somasi kedua dari penggugat tertanggal 2 Mei 2023. Bukti ketiga, screenshot percakapan WhatsApp mengenai keterlambatan pembayaran. Kemudian bukti saksi. Dua bukti saksi. Saksi pertama adalah Rizal Firmansyah, umur 40 tahun, pekerjaan pegawai notaris, alamat Jalan Mawar, Cisarua. Yang hadir saat penandatangan perjanjian. Saksi kedua, nama Dewi Aryani, umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kenanga, Cisarua. Beliau ada yang mengetahui upaya somasi dan komunikasi terkait keterlambatan pembayaran. Berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perjanjian jual beli yang sah antara penggugat dan tergugat. Yang kedua, penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran uang muka sesuai perjanjian. Yang ketiga, tergugat tidak melaksanakan kewajiban tahap kedua selama 6 bulan meskipun telah dilakukan secara hukum melalui somasi. Kemudian bukti korespondensi dan keterangan saksi memperkuat dalil penggugat mengenai wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut mendukung tuntutan penggugat untuk menegakkan haknya sesuai perjanjian dan menuntut pertanggungjawaban tergugat. Lampiran-lampiran sesuai dengan bukti. Pertama, fotokopi perjanjian. Yang kedua, fotokopi transfer. 3, somasi yang 1 dan kedua. Kemudian screenshot korespondensi WhatsApp. Dan yang keenam adalah surat kuasa. Ditandatangani di Bogor 15 November 2024. Kantor Hukum Aryan Saputra dan rekan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kesimpulan penggugat. Kesimpulan penggugat disampaikan oleh Kantor Hukum Aryan Saputra dan rekan selaku yang diberikan kuasa. Saya bacakan kembali. Saranjana 28 November 2025. Kesimpulan dalam perkara nomor 25 dan seterusnya antara penggugat Tuan Andi dan melawan Tuan Budi selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor 25 dan seterusnya pada Pengadilan Negeri Cibinong di Cibinong. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Aryan Saputra SHM Hum, 2. Julak Ato SHLM. Masing-masing adalah advokat yang beralamat di kantor Aryan Saputra dan rekan berdomisili di Jalan Gunung nomor 1 dan seterusnya. Kemudian berdasarkan surat kuasa nomor sekian dan seterusnya dan tanggal terlampir. Dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama untuk dan atas nama serta mewakili Tuan Andi selaku penggugat. Dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 25 dan seterusnya. Pertama, A. Pokok-pokok gugatan dan jawaban gugatan. 1. Gugatan penggugat. Bahwa telah terjadi jual beli antara penggugat dan tergugat pada 15 Januari dengan nilai 1 miliar rupiah. B. Bahwa tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah namun tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dalam waktu 3 bulan sebagaimana perjanjian. C. Bahwa penggugat telah mengirim 2 kali somasi namun tidak diindahkan oleh tergugat. D. Bahwa tindakan tergugat merupakan bentuk wan prestasi sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata. D. Bahwa akibat tindakan tergugat, penggugat mengalami kerugian material dan imaterial. Bahwa penggugat menuntut pembayaran sisa harga beserta ganti rugi imaterial. Poin nomor 2, jawaban gugatan tergugat. Tentang eksepsi bahwa 1. Bahwa tergugat dalam jawabannya mengemukakan keberatan terkait kewenangan relatif, menyatakan seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor. Yang kedua, B. Bahwa tergugat menyatakan adanya kesepahaman lisan bahwa pelunasan bergantung pada persetujuan kredit bank. C. Bahwa tergugat mengemukakan keterlambatan pelunasan disebabkan oleh proses administrasi bank yang lambat bukan karena kelalaian pribadi. Dan D. Bahwa tergugat mengajukan dalil bahwa penggugat juga melakukan tindakan menghambat proses kredit melalui penundaan balik nama sertifikat. B. Bahwa penggugat mengajukan bukti-bukti berupa 1. Bukti surat fotokopi perjanjian tanggal 15 Januari 2023. 2. Bukti transfer uang sebesar 300 juta rupiah. 3. Somasi pertama tanggal 20 April 2023
4. Somasi kedua tanggal 20 Mei 2023. 5. Bukti korespondensi WhatsApp antara penggugat dan tergugat terkait dengan penundaan pembayaran. Bukti saksi: 1. Saksi Rijal Firmansyah selaku pegawai notaris yang hadir dalam proses penandatanganan perjanjian. Kemudian saksi 2, Dewi Aryani yang mengetahui komunikasi serta somasi yang dikirimkan oleh penggugat. Dari keseluruhan bukti penggugat tersebut, terbukti adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban pembayaran, adanya somasi, dan adanya keterlambatan pembayaran melebihi batas waktu yang ditentukan. Bahwa tergugat mengajukan bukti-bukti berupa 1. Bukti surat. 1. Bukti komunikasi elektronik yang diklaim menunjukkan adanya kesepahaman lisan terkait ketergantungan pembayaran pada pencairan pinjaman bank. Bukti 2. Bukti korespondensi pihak bank terkait permohonan fasilitas bank. Bukti saksi yang diklaim hadir pada saat percakapan non-formal terkait ketergantungan pembayaran pada pinjaman bank. Dan saksi terkait adanya proses administrasi kredit bank. Namun, bukti dari tergugat dalam hal ini sebagian besar tidak menunjukkan adanya klausul konkret dalam perjanjian tertulis, sehingga kedudukannya hanya sebagai klaim sepihak dari tergugat. D. Tanggapan atas fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. 1. Bahwa perjanjian tertanggal 15 Januari 2023 merupakan bentuk perikatan hukum yang sah, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak atau fakta sunt serpanda. Ini sesuai dengan pasal 138 KUH Perdata. Yang kedua, bahwa pembayaran termin kedua sebesar 700 juta tidak dilakukan hingga 6 bulan setelah perjanjian, meskipun telah 2 kali disomasi secara resmi. 3. Bahwa alasan tergugat mengenai tidak cairnya pinjaman bank tidak dapat menjadi dasar pembebasan kewajiban, karena pembiayaan untuk pelunasan merupakan risiko pribadi tergugat, bukan risiko hukum penggugat. Yang keempat, bahwa alasan tergugat mengenai adanya klausul tidak tertulis adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena tergugat tidak dapat membuktikan keberadaan klausul tersebut dalam perjanjian yang ditandatangani. 5. Bahwa pembuktian dari penggugat lebih kuat karena didukung oleh perjanjian tertulis, dokumen pembayaran, somasi, saksi langsung dari proses penandatanganan perjanjian. Keenam, bahwa tidak terbukti tergugat mengalami kerugian akibat tindakan penggugat, melainkan justru penggugatlah yang menderita kerugian akibat tertahannya tanah selama 6 bulan tanpa kejelasan pembayaran. D. Kesimpulan akhir, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bukti-bukti surat dan saksi serta fakta dalam persidangan, penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Primer. A. Menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wan prestasi atas perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 2. Menghukum tergugat untuk membayar sisa uang pembelian tanah sebesar 700 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah. 4. Menolak seluruh eksepsi dan dalil yang diajukan tergugat. 5. Menolak gugatan rekonvensi tergugat untuk seluruhnya. Dan 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini. Kedua, subsidiar memohon putusan yang seadil-adilnya. Ditandatangani di Seranjana 28 November. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Aryan Saputra dan Julak Atoy. Nah, kemudian demikian tugas 7 membuat video dalam hal ini. Semoga dapat dimaklumi dan semoga ini mendapatkan bimbingan terus dari tutor, dan saya terutama mengucapkan kembali lagi terima kasih kepada tutor dan juga teman-teman yang sudah support selama masa perkuliahan dalam semester ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan terus mohon bimbingan, dan terima kasih juga atas penilaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.